Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Serekta 2022, serta yang saya cintai rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita dapat berkumpul pada presentasi dari kelompok 3 mengenai miskonsepsi pada e-book materi virus. Di sini kami beranggotakan ada Novi Faijatul Laila dengan NPM 202154031, lalu ada saya sendiri Fitria Pujianti dengan NPM 202154068, lalu ada Reka Ahijria dengan NPM 202154113, Syifa Baidatul Kolbia dengan NPM 202154501, dan yang terakhir ada Deti Puspita Ningrum dengan NPM 202154502. Kompetensi dasar yang kami bahas kali ini yaitu ada 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Lalu 4.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Buku pertama yaitu karya Ari Sulistyorini. Ada buku dari Moh Ansori dan juga Joko Martono. Model pembelajaran yang sesuai yaitu Project Based Learning, karena dengan model pembelajaran ini peserta didik dapat lebih aktif dan memaksimalkan kemampuan untuk berpikir kritis dengan melakukan sebuah proyek yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Dengan penggunaan model Project Based Learning berbasis proyek ini, peserta didik secara kolaboratif bekerja sama, bertanggung jawab, dan mencari informasi untuk memecahkan masalah dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan produk berdasarkan pemahamannya mengenai materi virus. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deti. Kepada Deti, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan tentang peta konsep sesuai dengan materi virus. Judul besarnya itu virus dibagi atas struktur, replikasi, peran, klasifikasi ciri aseluler ukuran 20-300 nanometer ataupun RNA, bentuk kristal. Bentuk kristal terbagi atas bentuk T4, bentuk oval, bentuk memanjang, bentuk silindris, dan bentuk kotak. Untuk replikasi pada virus ini dipelajarinya pada bagian bakteriofag. Terbagi atas siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litiknya terdiri atas tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Untuk yang selanjutnya terdapat peran. Perannya terbagi atas yang positif dan negatif. Yang negatif terbagi atas manusia dan tumbuhan. Manusia terdiri atas AIDS, hepatitis, SARS, demam berdarah, influenza, herpes simplex, dan campak. Untuk tumbuhannya terdiri atas TMV, Tungro, CVPD, dan virus yellow. Positifnya terdiri atas pembuatan vaksin dan vektor pada rekayasa genetik. Untuk klasifikasinya berdasarkan pada jenis inang dan asam nukleat. Untuk jenis inang terdiri atas virus manusia, virus hewan, virus tumbuhan, dan virus bakteri. Untuk asam nukleatnya terdiri atas virus DNA dan virus RNA. Untuk crosslink yang ada pada peta konsep ini, yang pertama, bakteriofag itu memiliki bentuk T4. Itu virus manusia, contohnya AIDS. Buatan vaksin menggunakan virus RNA. Untuk sumbernya kami ambil dari buku Campbell dan buku Gianti Rahman. Dan untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk miskonsepsi pada tujuan pembelajaran. Miskonsepsi pada tujuan pembelajaran ini kami temukan pada halaman 55 di e-book Ansori. Mana pada buku e-booknya itu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat lebih mengenal tentang virus sehingga dapat mengetahui kegunaan dan bahayanya pada kehidupan serta menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi untuk penularan virus HIV atau AIDS dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dari hasil temuan ini,
Menurut kelompok kami, isi tujuan pembelajaran pada buku ini kurang relevan karena tujuan yang dicantumkan hanya secara umum. Namun, di buku dijelaskan cukup rinci terkait ciri, struktur, replikasi, dan peranannya. Menurut kelompok kami, alangkah baiknya tujuan pembelajarannya dituliskan seperti siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri, struktur, replikasi, peranan virus melalui studi literatur dengan tepat. Karena tujuan pembelajaran merupakan faktor penting sebagai tumpuan untuk mencapai proses pembelajaran yang sesuai. Dan untuk selanjutnya, miskonsepsi pada halaman 50, di 50 terdapat miskonsepsi, yaitu pada bagian penemuan virus seharusnya dimulai dari Adolf Meyer pada tahun 1883, baru oleh Dmitri Ivanovsky, karena pada buku Campbell pun seperti itu, tetapi di buku karya Ari ini langsung ke bagian Ivanovsky. Akan lebih baik jika dilengkapi lagi konsepnya sehingga siswa tidak kebingungan jika membaca di buku yang berbeda. Dan untuk yang selanjutnya, miskonsepsi pada halaman 55 di buku Ansori. Hasil temuannya yang kami temukan, penjelasan awal pada cover bagian materi virus ini kurang jelas dan dikhawatirkan menimbulkan miskonsepsi dan ambiguitas mengenai apakah virus bukan merupakan sel. Yang kami dari hal tersebut juga kami menemukan sedikit miskonsepsi untuk kata pada kalimat virus dapat dikristalkan atau dimatikan sementara. Berdasarkan literatur yang kami kaji bahwa virus itu ada yang dapat dikristalkan dan tidak. Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang tanaman tembakau. Partikel mikroskopis tersebut dinamakan TMV atau tobacco mosaic virus. Dikutip pada Alodok menyatakan bahwa pada beberapa jenis virus tertentu memang dapat ditemukan adanya suatu virus yang berdiam diri di dalam organ atau jaringan tubuh tertentu dan dapat kambuh kembali bila daya tahan tubuh menurun seperti pada herpes zoster atau pada cacar ular. Pada saat berdiam diri ini juga virus tidak mengalami pengkristalan, namun tidak berkembang saja. Untuk yang selanjutnya, miskonsepsi pada halaman 55, masih di buku yang sama, di buku Ansori. Hasil temuan yang kami itu, menurut kelompok kami, pada bagian cover mengenai virus ini dapat menyebabkan miskonsepsi pemahaman peserta didik karena cover tersebut disebutkan bahwa dengan mengenal virus tersebut dapat menjauhkan dari hal-hal yang berpotensi untuk penularan HIV atau AIDS, yang dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat secara tidak langsung, bahwa yang berbahaya hanya virus HIV dan AIDS dan virus yang lain seperti dianggap tidak terlalu penting. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Deti yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nopi. Kepada Nopi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk melanjutkan, yaitu ada miskonsepsi konsep halaman 57 dari Ibu Ansori Muhammad Joko Martono. Hasil temuannya yaitu dalam buku disebutkan bahwa masa inkubasi virus influenza yaitu selama 3 hari. Sedangkan berdasarkan literatur yang kami kaji, masa inkubasi virus influenza antara 2-10 hari setelah terpapar virus. Namun kebanyakan kasus menunjukkan gejala klinis 3-5 hari setelah terpapar virus. Perbedaan interval waktu ini penting dibahas karena setiap jenis virus memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada miskonsepsi konsep halaman 60 Ibu Ansori. Jenis hasil temuannya yaitu harus konsisten dalam penyebutan nama siklus. Akan menggunakan siklus litik atau lisis. Meskipun memiliki arti yang sama, namun kemungkinan akan menimbulkan kebingungan peserta didik karena ketidakkonsistenan. Untuk nama siklus ini sebaiknya menjadi siklus litik, karena lisis menurut KBBI hilangnya gejala suatu penyakit secara perlahan-lahan, terutama pada penyakit infeksi, atau dalam hal ini lisis mengacu kepada pecahnya sel.
sehingga lebih baik menggunakan istilah siklus litik. Selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep halaman 64 Ibu karya Ansori. Hasil temuannya yaitu pada buku tertuliskan bahwa contoh kasus pada akhir tahun 1700, Edward Jenner, seorang dokter asal Inggris, mengetahui dari pasien-pasien di pedesaan bahwa para pemerah susu yang telah terkena cacar sapi. Alangkah lebih baiknya menurut kami dapat lebih rinci dituliskan pada tahun berapa, karena jika dilihat dari yang dituliskan di buku bisa mengartikan bahwa kasus tersebut terjadi pada akhir tahun 1700, di mana berarti Desember 1700. Sedangkan dari jurnal dituliskan bahwa kasus pertama ini adalah tahun 1796. Penyebutan tahun yang kurang jelas dapat membingungkan peserta didik. Jika seandainya ada soal tahun berapa virus cacar sapi ditemukan, apabila literaturnya seperti pada buku ini, maka kemungkinan besar peserta didik akan menjawab 1799. Selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep halaman 66. Hasil temuannya yaitu pada buku dituliskan bahwa virus AIDS, namun dari kelompok yang kami temukan bahwa AIDS adalah penyakitnya, sedangkan untuk virusnya adalah HIV. Selanjutnya yaitu miskonsepsi gambar halaman 50 Ibu karya Ari Sulistyorini. Hasil telaahnya yaitu dari gambar yang ada pada buku kelompok, kami melihatnya hanya seperti daun biasa atau daun kering saja. Lebih baik diberikan warna yang dimaksud dengan virus yang menyerang daun tembakau itu bagaimana, dan kami menemukan gambar yang lebih representatif. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nopi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Kepada Syifa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya ada miskonsepsi gambar pada halaman 51, e-book dari Ari Sulistyorini. Menurut kelompok kami, gambar yang terdapat pada e-book, yaitu virus influenza, kurang menunjukkan karakteristik dan spesifik yang menjelaskan bentuk dari virus influenza. Pada gambar yang terlampir itu, bentuk virus influenza hanya berbentuk seperti persegi panjang saja, yang mana nantinya akan dikhawatirkan terjadi miskonsepsi pada peserta didik. Maka alangkah baiknya jika menggunakan gambar yang lebih jelas sehingga menampilkan bentuk virus influenza yang lebih spesifik. Selanjutnya, miskonsepsi gambar pada halaman 55 e-book Ari Sulistyorini. Hasil temuan kami yaitu kurangnya representatif dan bagian-bagiannya itu kurang jelas. Karena yang kami lihat dari e-book tersebut, kromosom bakteri terlihat seperti cacing, asam nukleat virus terlihat seperti tanda kutip, padahal pada buku tersebut sudah ada siklus litik yang penjelasannya itu lebih baik dari literatur, dan dari literatur yang kami baca itu, siklus litik itu dan lisogenik tidak jauh berbeda. Namun, mengapa pada siklus lisogenik di buku tersebut kurang dapat dipahami? Selanjutnya, masih di miskonsepsi gambar pada halaman 57 dengan buku yang sama. Menurut kelompok kami ini, gambar yang tercantum di buku itu kurang representatif dikarenakan tidak sesuai dengan penjelasan isi materinya yang di mana membahas virus influenza, sedangkan gambarnya itu menunjukkan virus SARS saja, sehingga bisa terjadi miskonsepsi bagi peserta didik. Maka alangkah baiknya itu ilustrasi yang digunakan mengenai virus influenza A itu dapat diubah dengan yang lebih representatif, menggambarkan secara utuh dan menunjukkan bagian struktur virus tersebut agar peserta didik mampu mengenali dan memvisualisasikannya dengan baik. Kemudian masih pada miskonsepsi gambar, pada e-book Ansori di halaman 60, yang mana menurut kami gambarnya itu masih terlalu abstrak. Pada bagian kromosom, asam nukleat, ataupun tubuh virus tidak bisa teridentifikasi dan kurang representatif dalam mendeskripsikannya.
Maka perlu diberi keterangan terkait bagian-bagian virus yang dibentuk dan materi itu terlalu dangkal bahwa asam nukleat bereplikasi menggunakan sel inang, lalu virus yang baru itu dilepaskan dari sel inang. Menurut kelompok kami lebih baik jika diperjelas lagi ya tahapannya, bahwa sebelum muncul virus itu baru ada tahapan pembentukan dan perakitan bagian-bagian virus. Tahapannya itu yang pertama ada penetrasi. Fak T4 melekat pada sel bakteri, ia akan menyuntikkan DNA untai ganda atau RNA untai ganda tergantung pada jenis faknya ke dalam sel E. coli. T4 melapaskan enzim yang melemahkan dinding sel bakteri ini, membantu dalam injeksi materi genetik virus dengan menekan selubungnya ke sel. Kapsid kosong atau tubuh virus tetap berada di dalam sel bakteri. Beberapa jenis fak memasuki sel inang secara utuh dan melarutkan kapsidnya di dalam inang. Proses ini itu dikenal sebagai uncoating. Yang kemudian tahap yang selanjutnya itu ada biosintesis. Sintesis protein inang ini berhenti ketika DNA inang didegrasi oleh virus yang menginfeksi. DNA virus ini memulai mengganggu transkripsi dan translasi DNA inang. Fak T4 menggunakan nukleotida inang untuk mereplikasi DNA-nya sendiri. Ia juga menggunakan ribosom inang, enzim dan asam amino untuk mensintesis enzim dan proteinnya itu sendiri. Selama biosintesis, tidak ada fak lengkap di dalam sel inang. Dengan demikian, tahap ini itu dikenal sebagai periode gerhana. Selanjutnya ada perakitan. Ada banyak komponen virus yang dibuat di sel inang, kemudian dirakit menjadi virus lengkap. Protein yang dikodekan itu untuk DNA fak dalam kasus fak T4 bertindak sebagai enzim yang digunakan untuk membangun fak baru. Metabolisme inang yang digunakan untuk perakitan fak itu yang menghasilkan zat bakteri yang diisi dengan virus baru. Maka perlahan-lahan kapsid dirakit dan DNA dikemas di dalam kepala yang akhirnya serat ekor melekat pada struktur virus yang kompleks. Selanjutnya, yang terakhir itu ada tahapan yang melepaskan, di mana virus itu dilepaskan dari sel inang setelah perakitan partikel virus baru. Kemudian, fak menghasilkan enzim yang memecah dinding sel bakteri dari dalam dan memungkinkannya masuknya cairan. Lalu, sel menjadi penuh dengan sel fak baru dan cairan yang menyebabkan misi sel, sehingga menyelesaikan siklus. Maka, fak yang dilepaskan itu bebas menginfeksi lebih banyak sel inang dan melanjutkan prosesnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reka. Kepada Reka, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator, langsung saja halaman 61 pada Ibu Ansori, yang dimana pada gambar yang tercantum di e-book tersebut, gambarnya terlalu abstrak, yaitu bagian kromosom. Asam nukleat ataupun tubuh virus tidak bisa teridentifikasi dan kurang representatif untuk mendeskripsikan siklus disogenik. Maka dari itu, perlunya diberi keterangan terkait bagian-bagian virus yang dibentuk. 65 pada Ibu Ansori, pada buku tersebut digambarkan bahwa ada virus rabies, tetapi yang dapat kelompok kami lihat itu hanya lonjong saja. Dan saran dari kelompok kami dapat ditambah label nama jika tidak diberi warna dan jika bisa gambarnya lebih jelas. Kemudian halaman 66 masih di e-book yang sama, yaitu Ansori. Pada hasil temuan kami pada buku digambarkan bahwa seperti apa virus HIV, namun kelompok kami tidak melihat secara jelas bagaimana bentuk virus HIV itu, yang seharusnya dapat diberikan secara jelas untuk gambar mana yang merupakan virus HIV dan dapat diberikan label nama juga. Yang di sebelah kiri itu dari e-book dari miskonsepsi latihan siswa halaman 51 Ari Sulistyorini. Instruksinya kurang jelas, seharusnya disertai dengan kalimat bandingkan dengan kajian literatur, sehingga dapat memperjelas apa yang diminta oleh pendidik agar tidak menimbulkan keambiguan. Dalam pertanyaan nomor 3 itu, bandingkan ukuran tubuh virus dan bakteri.
Menurut kami, jika pertanyaannya hanya seperti itu, dibutuhkan kegiatan praktikum untuk membuktikannya. Maka saran dari kami yaitu diberikan instruksi dengan kalimat seperti bandingkan dengan kajian literatur, sehingga dapat memperjelas apa yang diminta oleh pendidik agar tidak menimbulkan keambiguan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Reka yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya, miskonsepsi latihan akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pada halaman 56 masih dari buku Ari Sulistiorini. Untuk hasil temuannya ya, pada kegiatan siswa tersebut lebih baik disatukan agar lebih efektif, yaitu pertama, siswa diinstruksikan untuk mencari materi mengenai tahapan siklus litik dan lisogenik, lalu jenis asam nukleatnya, serta replikasi virus. Setelah siswa memahami materi tersebut, pada poin keempat bisa diberi instruksi untuk mengategorikan perbedaan-perbedaan pada siklus litik dan lisogenik. Untuk yang selanjutnya yaitu miskonsepsi. Masih miskonsepsi pada latihan siswa, pada halaman 61 di buku Ari Sulistiorini, hasil temuannya itu yaitu pada pernyataan latihan nomor 1 dirasa kurang tepat. Yang lebih tepat yaitu apa yang menjadi penyebab penyakit AIDS, ataukah apa yang menyebabkan penyakit AIDS. Menurut kelompok kami ini bukan termasuk miskonsepsi konsep, tetapi penggunaan kata dalam kalimat dirasa kurang untuk dapat dipahami. Ini ada miskonsepsi luar buku sekolah, yaitu pada iklan ya. Bisa teman-teman lihat di flyer ataukah mungkin foto yang ada di layar. Jenis temuannya itu miskonsepsi iklan. Hasil temuan karena pada iklan tersebut diklaim bahwa meningkatkan sistem imun terhadap virus. Namun dalam ilustrasi virus tidak digambarkan secara jelas, namun hanya berupa tanda panah yang dapat menimbulkan miskonsepsi dan ambiguitas. Untuk selanjutnya, yaitu jenis temuannya itu miskonsepsi iklan yang kami temukan pada video TikTok. Pada video TikTok tersebut terdapat miskonsepsi konsep bahwa virus dapat hilang atau dimatikan karena pergantian atau perubahan nama. Sehingga bagi orang awam kemungkinan akan menimbulkan miskonsepsi. Padahal virus dapat dimatikan bukan dengan hal tersebut, namun melalui berbagai penanganan. Tip dari Halo Sehat, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan yang ada, saat ini virus bisa dibunuh dengan sesuatu yang dikenal dengan sebutan antivirus atau antiviral. Antivirus ini didesain untuk menghambat proses infeksi virus. Hal ini karena virus tidak mungkin dapat berkembang biak tanpa menginfeksi sel inang. Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menghadang virus mencapai sel inang. Cara tersebut dapat mencegah pelepasan materi yang dimiliki oleh virus sebelum mencapai inti sel inang yang ingin diinfeksi. Berbagai macam jenis antivirus juga telah dikembangkan. Jenis antivirus tersebut bekerja dengan menargetkan enzim dan protein sel inang yang terinfeksi. Obat tersebut kemudian menggabungkan bagian-bagian partikel virus yang baru dan mencegah mereka berfungsi semestinya. Jenis antivirus lain bisa membunuh virus secara tidak langsung dengan cara meningkatkan kemampuan sistem imun sel inang yang akan terinfeksi agar dapat melawan infeksi virus. Berikut ini beberapa jenis obat antivirus, yaitu ada antivirus untuk herpes kulit yaitu acyclovir, valacilovir, famcillovir. Obat antivirus untuk influenza seperti oseltamivir, zanamivir, dan amantadin. Lalu antivirus untuk virus HPV seperti ribavirin dan imiquimod. Lalu untuk hepatitis yaitu ada nukleosida atau nukleotida analog, protease inhibitor, dan polimerase inhibitor. Untuk HIV atau AIDS yaitu antiretroviral atau ARV. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.